semua, kembali lagi di sini bersama saya Nadila Erniati. Dalam video kali ini kita masih membahas bidang garapan dari administrasi dan supervisi pendidikan, yakni administrasi tata usaha atau ketatausahaan. Nah, berbicara mengenai tata dan usaha, tentu kita sudah sering mendengar kata tersebut. Apakah teman-teman semua tahu apa itu definisi dari tata usaha? Bahasa tata usaha itu terdiri dari dua kata, yakni tata dan usaha. Tata atau menata yang berarti suatu pengaturan yang harus ditaati dan mendesain sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu usaha, energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang untuk tercapainya suatu tujuan, baik suatu pendidikan atau perguruan tinggi. Bahasa tersebut dapat kita simpulkan bahwa tata usaha itu berarti suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan sekolah atau kinerja dari perguruan tinggi. Administrasi tata usaha itu kegiatan melakukan pencatatan. Ingat, administrasi tata usaha itu pencatatan. Kita berbicara mengenai makna dari tata usaha. Ada sebuah pendapat Babon dari teori Babon tentang makna dari ketatausahaan. Dia membaginya ke dalam perspektif atau pandangan menurutnya, yaitu Delianki. Yang pertama, kegiatan dalam ketatausahaan yaitu menghimpun, mengumpulkan, mencari tersedianya segala keterangan yang belum ada sehingga menjadi suatu kesatuan yang terhimpun. Dan yang kedua yaitu kegiatan mencatat. Menurutnya tidak hanya mencatat menggunakan pulpen atau kertas saja, namun pada zaman yang sudah canggih ini mencatat bisa menggunakan alat-alat modern seperti komputer, handphone, dan lain-lain sebagainya sebagai menjadi tulisan yang langsung menjadi alat bukti. Yang ketiga yaitu kegiatan mengolah, yang mana kegiatan yang dikerjakan terkait menyajikan dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat dan berguna. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan menggandakan, atau istilahnya itu kegiatan memperbanyak. Dan selanjutnya kegiatan mengirim, mana juga sangat penting, yang mana mengirim dengan alat dari pihak yang pertama ke pihak selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai macam cara dengan menggunakan alat tertentu, misalnya map, disimpan di tempat tertentu, di lemari, atau di laptop, atau perangkat-perangkat lainnya. Nah, dari yang sudah dijelaskan tersebut, tata usaha yang berwujud pada 6 pola kegiatan yang tadi itu menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan yang terakhir yaitu menyimpan. Mana 6 proses ini juga sangat penting atau berkaitan dengan tata usaha. Setelah kita mengetahui dan setelah kita membahas mengenai definisi dari tata usaha, kita masuk ke dalam proses administrasi ketatausahaan. Yang mana yang pertama prosesnya itu persuratan atau penataan surat menyurat. Dalam proses surat menyurat ini sudah diatur oleh Kemendikbud, yang mana jenis-jenis surat itu sangat banyak, teman-teman. Sangat banyak sekali jenis surat-surat yang terdapat dalam suatu lembaga, baik lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga lainnya. Dampak dan maksud yang juga berbeda-beda. Ketika di dalam sekolah, misalnya, surat menyurat itu tentang kegiatan-kegiatan yang ada berhubungan dengan program-program sekolah. Dalam proses surat menyurat terdapat jenis-jenis surat, yang mana kita ketahui bahwa surat itu banyak sekali macamnya. Pertama, surat dinas. Yang kedua, nota dinas. Nah, selanjutnya yaitu memo. Memo itu biasanya ditulis atau diketik. Terus selanjutnya surat keputusan, surat tugas, dan surat-surat lain sebagainya. Yang selanjutnya surat kuasa. Nah, dalam surat menyurat ini dalam konteks pendidikan itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi
yang sudah dijelaskan tadi tentang jenis-jenis surat itu banyak sekali. Nah, proses yang selanjutnya yaitu kearsipan atau penataan kearsipan. Tentu kita sering mendengar tentang arsip. Arsip ini artinya naskah yang dibuat atau diterima oleh lembaga-lembaga manapun, baik lembaga negara atau swasta, dalam bentuk apapun, baik keadaan tunggal, kelompok, atau banyak dalam rangka pelaksanaan lembaga keseluruhan. Jadi di sini dalam pengelolaan arsip itu banyak, mulai dari azas penataan hingga kegiatan pengelolaan arsip itu. Banyak peralatan yang digunakan dalam penyusunan dan pemeliharaan arsip. Jadi dalam penataan kearsipan ini dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, misalnya saja laptop atau lain-lain sebagainya yang bertujuan untuk memudahkan suatu pekerjaan kita ketika kita misalnya lagi sedang di luar atau memiliki kepentingan tertentu. Kita tidak perlu lagi repot-repot. Kita hanya perlu membawa laptop yang mana bisa dibawa kemana saja dengan manfaat yang sangat banyak. Teknologi itu memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Nah, tadi sudah azas penataan, yang selanjutnya azas sentralisasi, yang mana azas sentralisasi itu azas penataan yang dipusatkan pada satu unit saja dari berbagai macam unit. Nah, selanjutnya itu tadi ada sentralisasi dan desentralisasi. Yang mana desentralisasi itu azas penataan arsip yang sifatnya itu memberikan kemudahan lembaga pada unit-unit yang ada di suatu organisasi. Setelah kita membahas tadi tentang azas penataan arsip, azas sentralisasi, azas desentralisasi, maka selanjutnya dalam arsip tersebut terdapat sistem. Nah, dalam sistem penataan arsip ini, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan masalah-masalah yang serupa yang dikelompokkan pada kelompok yang sama. Yang kedua yaitu berdasarkan abjad atau alfabet. Yang ketiga berdasarkan tanggal, dan yang terakhir yaitu berdasarkan nomor. Jadi, dalam penataan arsip itu terdapat tahapan-tahapan agar memudahkan dalam proses pencatatan. Tadi sudah membahas tentang penataan arsip berdasarkan masalah, dan selanjutnya penataan arsip berdasarkan wilayah, yang mana dari tempat mana surat atau arsip tersebut berada. Misalnya saja dari Padang, dari Bukit Tinggi, dari Solo, dari Jakarta, atau lain-lain sebagainya. Nah, dalam sistem penataan ini untuk memudahkan si pengelola untuk kembali menemukan arsip yang diperlukan. Misalnya tempat-tempat dari arsip itu berada, memudahkan pengelola untuk mengambil atau mencari data-datanya kembali. Nah, setelah kita membahas tadi sistem dari penataan arsip, dalam arsip tersebut juga terdapat prosedur dari penataannya, yang mana yang pertama itu bermanfaat. Meneliti arsip yang akan disimpan atau prosedurlah yang harus ditata dan dianalisis, diteliti terlebih dahulu sebelum disimpan. Jadi kita harus teliti sebelum kita menyimpan suatu catatan, maka kita harus menelitinya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang kedua itu mengelompokkan arsip. Arsip dikelompokkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga meneliti kesesuaian lampiran yang ada dalam arsip atau pencatatan tersebut. Yang selanjutnya mengindeks arsip, dan yang terakhir menyusun arsip sesuai dengan struktur penyimpanan menurut pola yang telah ditentukan. Jadi dalam prosedur arsip ini terdapat 6 komponen yang harus diperhatikan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang proses dari administrasi ketatausahaan. Selanjutnya kita akan membahas tata ruang kantor atau sekolah. Kita lihat dulu dari definisinya, yang mana istilah dari tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau sering disebut dengan layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, ruangan, dan sebagainya yang dalam
ruangan tersebut tersedia. Nah, menurut Dr. Andus Dolianggi mengatakan bahwa tata ruang itu penyusunan dari alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Nah, tata ruang kantor atau sekolah ini sangat diperlukan ketika kita berada di suatu kantor atau sekolah. Nah, dalam tata ruang ini terdapat tujuan dari penataan ruang kantor yang mana yang pertama, memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. Yang kedua, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. Yang ketiga yaitu memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. Selanjutnya, memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan dari karyawan dari meja ke meja. Yang selanjutnya, menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antara karyawan-karyawan dengan karyawan lainnya. Selanjutnya, mempergunakan segenap ruangan dengan baik. Nah, tujuan selanjutnya itu memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan agar lebih konsentrasi dalam bekerja. Selanjutnya, terciptanya kesan yang baik antara organisasi tersebut dengan relasi tamu yang datang. Ketika ada tamu yang datang dalam suatu kantor tersebut, maka terjalinnya hubungan yang baik. Nah, yang terakhir itu pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak terpendek. Nah, terdapat beberapa azas dalam penataan kantor ini. Yang pertama, azas jarak terpendek. Nah, jarak terpendek ini untuk menghemat tujuannya teman-teman. Jadi jarak terpendek dalam tata ruang kantor sekolah ini memudahkan dalam proses dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kantor tersebut. Yang kedua yaitu azas rangkaian kerja, yang mana dalam azas rangkaian kerja ini para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat karena pengaturan dari meja tersebut sudah teratur dan runtun. Nah, azas yang ketiga yaitu azas penggunaan segenap keruangan. Maksudnya di sini yaitu tidak ada ruangan atau luas ruang yang tidak dimanfaatkan. Jadi, jika ada ruangan yang kosong, maka dimanfaatkan misalnya untuk tanaman, hiasan, akuarium, atau lain-lain sebagainya agar pemanfaatan dari ruangan-ruangan kosong tadi bisa berguna. Yang keempat yaitu azas perubahan susunan tempat kerja. Dalam azas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Jadi di sini perubahan susunan tempat kerja itu memudahkan karyawan agar cepat dalam menata ruang. Nah, teman-teman sudah mengetahui ini tentang definisi dari tata usaha, proses dari tata usaha, penataan kantor atau sekolah. Kita masuk ke dalam pembahasan mengenai peranan guru dalam tata usaha, yang mana kita sama-sama mengetahui kita sebagai calon tenaga pendidik di dalam sekolah itu, guru memiliki peranan yang penting karena guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah dan fungsi atau peran guru lainnya yaitu memberikan masukan karena gurulah yang paling tahu tentang apa saja yang ada di dalam kegiatan tata usaha tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang definisi dari tata usaha, proses dari administrasi ketatausahaan itu yang mana terdiri dari persuratan dan kearsipan, lalu selanjutnya tadi ada tata ruang kantor atau sekolah, dan yang terakhir yaitu peran guru dalam ketatausahaan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi dari administrasi ketatausahaan. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.